Aku butuh jempolnya, bukan nyawanya. Cepat tekan, desis Yudi sambil mencengkram tangan Erina yang terkulai koma. Di tengah remang ICU, ia mencoba memalsukan surat pengalihan aset. Namun, pintu terbanting. Kakek Wahyudi berdiri di sana. Selang drainase ginjalnya masih berdarah. Tangan kotor itu tidak pantas menyentuh nafas yang aku berikan. Suara Wahyudi bergetar namun tajam. Pergi, tua bangka. Kau hanya donor, bukan pemilik nyawanya. Bentak Bowo kalap. Tepat saat Yudi menekan paksa jempol Erina ke tinta, mata Erina terbuka, dingin. Aku belum mati, Yudi, bisiknya parau. Di belakangnya, polisi muncul. Pengkhianatan mereka runtuh seketika di depan ketulusan sang kakek gunung. Lantai rumah sakit itu begitu putih, begitu bersih, namun terasa sangat dingin dan kejam bagi siapapun yang berdiri di atasnya. Di balik pintu kaca geser bertuliskan, "Icu harap tenang." Sebuah drama hidup dan mati sedang dipertaruhkan. Bunyi elektrokardiogram, EKG, berbunyi dengan nada yang monoton. PIP, PIP, PIP. Setiap suaranya seolah menghitung mundur sisa waktu yang dimiliki oleh seorang wanita yang pernah mengguncang bursa saham Asia. Rina. Nama itu dulu berarti kekuasaan. Sebagai CEO muda dari konglomerat Arta Group, ia dikenal sebagai singa betina di ruang rapat. Rambut hitamnya yang biasanya tersanggul rapi, kini tergerai kusam di atas bantal putih. Wajahnya yang cantik kini pucat pasi, nyaris transparan, dengan rona kuning yang menandakan racun di dalam tubuhnya tak lagi bisa disaring. Gagal ginjal stadium akhir telah menggerogoti tubuhnya tanpa ampun dalam 6 bulan terakhir. "Dokter, katakan sesuatu yang berguna," bentak Hartono, sang manajer operasional yang sudah mengabdi selama 15 tahun. Suaranya serak karena kurang tidur. Matanya merah menahan tangis. "Kami punya uang, miliaran rupiah, triliunan jika perlu. Beli ginjal itu sekarang juga." Dr. Adrian, spesialis nefrologi yang menangani Rina, melepaskan maskernya dengan helaan napas berat. "Pak Hartono, uang tidak bisa mencetak organ manusia dalam semalam. Pasien donor dari kecelakaan di tol tadi pagi. Jantungnya berhenti sebelum prosedur pengambilan organ dimulai. Ginjalnya rusak karena trauma tumpul. Bu Rina sekarang berada di titik nadir. Jika dalam 24 jam tidak ada donor yang cocok dengan golongan darahnya yang langka, saya khawatir." Dr. Adrian tidak melanjutkan kalimatnya. Namun Hartono tahu apa artinya. Itu adalah vonis mati. Di lorong luar, jauh dari jangkauan telinga Dr. Adrian, suasana justru terasa berbeda. 4 orang pria berpakaian jas mahal berdiri melingkar. Mereka adalah para petinggi perusahaan. Yudi, Bowo, Aziz, dan Darno. Karso, seorang staf muda yang baru naik jabatan, berdiri sedikit agak jauh. Wajahnya tampak sangat gelisah. Yudi, sang direktur keuangan yang selalu merasa posisinya terancam oleh kecerdasan Rina, menyesap kopi hitamnya dengan tenang. Tidak ada kesedihan di matanya. Yang ada hanyalah perhitungan matematis. "Dengar, jika Rina lewat malam ini, saham kita akan anjlok sebesar 40% dalam pembukaan pasar besok pagi," bisik Yudi dengan nada dingin yang mengerikan. "Kita tidak boleh membiarkan pengacara pribadinya muncul dan membacakan wasiat sebelum kita mengamankan surat kuasa operasional." Bowo, pria tambun dengan dahi yang selalu berkeringat, mengangguk cepat. "Aku sudah menghubungi notaris kita. Kita bisa bilang Rina sudah menandatangani dokumen pengalihan wewenang sesaat sebelum dia koma. Aziz, pastikan keamanan di lantai ini diperketat. Jangan biarkan siapapun masuk, terutama keluarga jauhnya dari Surabaya." Aziz, sang kepala keamanan yang bertubuh kekar, mengangguk mantap. "Siap, Pak Bowo. Saya sudah menempatkan orang di setiap lift. Tanpa izin dari kalian, semut pun tidak boleh lewat." Darno,
Kepala divisi logistik yang bermulut manis namun berhati culas, menimpali. Dan Karso, kamu yang pegang kunci arsip digital Rina di kantor, kan? Pastikan semua kata sandi diubah malam ini juga. Kita harus mengunci aksesnya agar Hartono tidak bisa melakukan pergerakan finansial. Karso menelan ludah. Tangannya gemetar. Tapi Pak, Bu Rina masih hidup. Dia masih bernapas di dalam sana. Bukankah kita seharusnya berdoa untuk kesembuhannya? Yudi menatap Karso dengan tatapan menghina, seolah Karso adalah serangga yang baru saja bicara. Karso, anak muda yang idealis. Doa tidak akan menyelamatkan perusahaan ini. Keputusan kitalah yang akan menyelamatkannya. Sekarang, lakukan tugasmu atau kamu akan berakhir di jalanan bersama gelandangan. Sementara itu, di dalam ruang icu yang sunyi, Hartono mendekati ranjang Rina. Ia memegang tangan bosnya yang terasa sedingin es. Bu, tolong bangun, bisik Hartono lirih. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi sprei rumah sakit. Semua orang di luar sana sudah seperti burung nazar yang menunggu Anda mati agar mereka bisa mencabik-cabik daging Anda. Hanya Anda yang bisa menghentikan mereka. Tolong satu keajaiban saja. Tiba-tiba, monitor EKG berbunyi lebih cepat. PIP. Dokter, tekanan darahnya turun. Teriak seorang perawat. Kepanikan melanda ruang itu. Dokter Adrian segera melakukan tindakan CPR. Suara tulang rusuk yang berderak saat ditekan terdengar begitu memilukan di telinga Hartono. Ia dipaksa keluar oleh perawat. Di luar, Yudi dan Bowo saling pandang. Ada kilat harapan di mata mereka. Harapan bahwa Rina akan menyerah sekarang juga. Mereka bahkan mulai berbisik tentang siapa yang akan duduk di kursi CEO besok pagi. Sepertinya waktunya sudah tiba. Gumam Bowo sambil merapikan dasinya. Bersiap untuk akting, berduka, di depan media. Namun, di tengah ketegangan yang memuncak, di ujung lorong yang remang-remang, tampak sesosok bayangan yang tidak selaras dengan kemewahan rumah sakit itu. Seorang kakek tua dengan langkah tertatih-tatih, mengenakan sandal jepit yang sudah tipis dan memeluk sebuah tas kain usang. Ia berjalan perlahan melewati Aziz dan anak buahnya yang entah mengapa mendadak kehilangan kewaspadaan. Seolah-olah alam semesta sedang membukakan jalan bagi sang kakek. Kakek itu berhenti tepat di depan pintu icu yang kacau. Matanya yang jernih menatap ke dalam, langsung ke arah tubuh Rina yang sedang berjuang melawan maut. Di wajah keriput itu, tidak ada ketakutan. Hanya ada kedamaian yang mendalam, sebuah ketenangan yang akan segera mengubah takdir semua orang di ruangan itu selamanya. "Kenapa kalian menangis?" Suara kakek itu lirih. Namun entah bagaimana, mampu menembus kebisingan di lorong tersebut. Hartono menoleh, terkejut melihat sosok asing itu. "Siapa kamu? Kek? Pergi dari sini. Ini bukan tempat untuk umum." Sang kakek, Wahyudi, hanya tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menyimpan rahasia kehidupan dan kematian. "Saya hanya seorang pengembara yang mendengar panggilan jiwa yang sedang tersesat. Gadis itu, dia belum saatnya pulang." Yudi mendekat dengan wajah garang. "Singkirkan orang tua gila ini." "Aziz, apa yang kau lakukan? Kenapa dia bisa sampai ke sini?" Tetapi sebelum Aziz bisa menyentuh Wahyudi, monitor di dalam ruangan mengeluarkan suara panjang yang paling ditakuti. "Pi." Garis di layar EKG menjadi datar. Rina telah berhenti berdetak. Waktu kematian, jam 10:15 malam. Suara Dokter Adrian terdengar sangat letih. Hartono merosot ke lantai, meraung sejadi-jadinya. Yudi dan Bowo saling melempar senyum kemenangan yang disembunyikan di balik telapak tangan mereka. Namun, kakek Wahyudi justru melangkah maju, meletakkan tangannya di kaca ruang icu. "Belum," ucap Wahyudi tegas. "Ambil milikku, berikan padanya. Sekarang." Suasana di lorong icu berubah menjadi medan pertempuran emosi. Bunyi panjang dari monitor EKG tadi, "Pi," seharusnya menjadi lonceng kematian bagi Rina. Dokter Adrian sudah menurunkan bahunya, perawat sudah mulai merapikan peralatan, dan Hartono sudah bersimpuh di lantai marmer yang dingin, meraung meratapi kepergian wanita yang sudah dianggapnya seperti putri sendiri. Namun, Wahyudi,
Kakek tua dengan jaket lusuh yang berbau asap kayu bakar dan tanah basah khas pegunungan Dieng itu tidak bergerak sedikit pun. Tangannya yang keriput masih menempel di kaca ruang isolasi. Matanya tidak menatap kematian. Ia menatap sebuah harapan yang orang lain tidak bisa lihat. "Dokter, tunggu." Suara Wahyudi memecah keheningan yang menyesakkan itu. Suaranya tidak keras, tapi memiliki wibawa alami yang membuat Dokter Adrian menoleh dengan dahi berkerut. "Kek, mohon maaf. Ini area steril. Bapak tidak boleh di sini," ujar seorang perawat mencoba membimbing Wahyudi menjauh. "Periksa golongan darah saya," ucap Wahyudi tenang. Ia menatap Dokter Adrian dengan tatapan yang begitu dalam. "Oh, Jesus negatif. Ginjal saya masih kuat. Saya baru saja turun dari gunung. Napas saya masih panjang. Ambil milik saya. Berikan pada gadis itu. Cepat, sebelum jiwanya terlalu jauh melangkah." Dokter Adrian tertegun. "Oh, Jesus negatif? Itu adalah golongan darah universal donor yang sangat langka. Persis seperti yang dibutuhkan Rina." Dokter itu melihat jam dinding. "Tapi Kek, prosedur ini, Anda sudah tua. Risiko kematian bagi pendonor di usia Anda mencapai 80%. Apalagi ini operasi darurat. Saya sudah hidup 70 tahun. Dokter, saya sudah cukup melihat matahari terbit di atas puncak perahu," jawab Wahyudi dengan senyum tulus yang menyayat hati. "Gadis ini punya ribuan orang yang bergantung padanya. Saya hanya punya sepi. Ambil saja." Di sudut lorong, Yudi dan Bowo saling pandang. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan kini berubah menjadi kemarahan yang tertahan. "Siapa tua bangka sialan ini?" desis Yudi kepada Aziz. "Kenapa dia bisa ada di sini? Aziz, aku bayar kamu mahal untuk memastikan tidak ada gangguan. Jika Rina hidup, rencana kita hancur." Aziz, sang kepala keamanan, merasa terintimidasi. "Pak, saya sudah mencoba menghalanginya. Tapi kakek itu seolah-olah menghilang dari pandangan saya tadi. Tiba-tiba dia sudah di depan pintu." Bowo mendekat ke arah Wahyudi dengan langkah angkuh. "Heh, kakek tua, jangan sok jadi pahlawan. Kamu tahu siapa yang kamu coba selamatkan? Dia CEO terkaya di kota ini. Kamu pikir kamu bisa dapat imbalan dengan cara ini? Jangan mimpi." Wahyudi menoleh perlahan. Ia menatap Bowo dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Nak, harta tidak dibawa mati. Tapi bau busuk hati seseorang bisa tercium sampai ke akhirat. Aku tidak butuh uang kalian." "Kurang ajar." Bowo hampir saja melayangkan tangan. Namun Hartono tiba-tiba berdiri dan mencengkeram kerah baju Bowo. "Sentuh kakek ini, dan aku pastikan kamu membusuk di penjara sebelum matahari terbit." "Bowo!" teriak Hartono dengan amarah yang meledak. Ia kemudian berlutut di depan Wahyudi. "Kek, benarkah? Anda serius ingin melakukannya? Anda mungkin tidak akan selamat. Hidup dan mati itu rahasia Gusti Allah, Nak," jawab Wahyudi lembut sambil mengelus pundak Hartono. "Biarkan saya mencoba." Dokter Adrian melihat secercah harapan. "Suster, bawa kakek ini ke laboratorium sekarang. Lakukan tes kecocokan kilat. Jika cocok, siapkan ruang operasi 2. Kita lakukan transplantasi darurat." Ketegangan berpindah ke ruang operasi. Lampu operasi yang menyilaukan menyala terang. Di satu meja, Rina terbaring dengan bantuan mesin pompa jantung yang baru saja dipasang kembali. Keajaiban medis kecil yang membuatnya bertahan setelah sempat dinyatakan mati secara klinis. Di meja sebelah, Wahyudi terbaring tenang. Tubuhnya yang kurus tampak kontras dengan peralatan medis canggih di sekelilingnya. Di luar, konspirasi busuk kian memanas. Darno dan Karso diperintahkan untuk berjaga di depan ruang administrasi. "Darno, ini gila. Kita benar-benar akan membiarkan mereka melakukan ini?" bisik Karso, tangannya gemetar hebat. "Kalau kakek itu meninggal di meja operasi dan Bu Rina selamat, kita akan dianggap pembunuh jika kita terus mengikuti rencana Pak Yudi." Darno, yang matanya sudah merah karena keserakahan, mencengkeram bahu Karso. "Dengar, Karso,
Yudi menjanjikan kita posisi direktur jika Rina tidak bangun. Kalau dia bangun, kita habis. Sekarang diam dan lakukan tugasmu. Jangan biarkan pengacara Rina masuk ke lantai ini. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan tas jinjing kulit muncul di ujung lorong. Itu adalah Pak Baskara, pengacara pribadi Rina. Maaf, Pak Baskara, area ini ditutup untuk renovasi darurat. Bohong Aziz dengan wajah kaku, menghalangi jalan Baskara. Renovasi? Di Icu? Jangan konyol. Baskara mencoba menerobos. Saya dengar ada prosedur medis besar. Saya harus mendampingi klien saya untuk urusan legalitas donor. Perintah atasan. Pak, silakan tunggu di lobi. Sahut Aziz sambil memberi kode pada dua anak buahnya untuk menggiring Baskara pergi secara paksa. Kembali ke dalam ruang operasi. Suasana menjadi sangat mencekam. Darah mulai mengalir melalui selang-selang plastik. Dokter Adrian berkeringat dingin di balik maskernya. Tekanan darah donor menurun drastis. Detak jantungnya tidak stabil. Teriak asisten dokter. Wahyudi mulai mengalami komplikasi. Tubuh tuanya bereaksi keras terhadap anestesi. Namun, di saat kritis itu, seolah-olah ada kekuatan gaib. Tangan Wahyudi yang terikat di meja operasi bergerak sedikit, seakan ia sedang menggenggam sesuatu yang tak terlihat. Bertahanlah, Kek, sedikit lagi, bisik dokter Adrian. Di saat yang sama, ginjal Wahyudi berhasil diangkat dan segera dipindahkan ke tubuh Rina. Proses penyambungan pembuluh darah adalah saat paling krusial. Satu kesalahan kecil, dan Rina akan pendarahan hebat. Di luar, Yudi sedang menelepon seseorang dengan suara berbisik di sudut tangga darurat. Ya, pastikan berita di koran besok pagi adalah tentang kematian tragis CEO Arta Group. Jangan sebutkan soal kakek itu. Katakan operasi gagal total. Aku akan memberikan ceknya malam ini. Yudi menutup teleponnya dengan seringai iblis. Ia tidak tahu bahwa Karso, yang berdiri di balik pintu tangga, telah merekam pembicaraan itu dengan ponselnya. Hati nurani Karso mulai memberontak. Ia melihat ke arah ruang operasi yang masih tertutup rapat. Maafkan aku, Pak Yudi, tapi ini sudah terlalu jauh. Gumam Karso dalam hati. Air mata menetes di pipinya. Waktu seolah berhenti. 3 jam berlalu seperti selamanya. Pintu ruang operasi akhirnya terbuka. Dokter Adrian keluar dengan wajah yang sulit diartikan. Ia melepas penutup kepalanya. Rambutnya basah oleh keringat. Hartono segera berlari mendekat. Dokter, bagaimana? Yudi dan Bowo juga mendekat, memasang wajah palsu yang penuh kekhawatiran. Katakan dokter, apakah dia sudah tiada? Tanya Yudi dengan nada yang dibuat-buat sedih. Dokter Adrian menatap Yudi dengan tajam, lalu beralih ke Hartono. Operasinya berhasil. Ginjal kakek Wahyudi langsung berfungsi di tubuh Bu Rina. Ini adalah mukjizat medis terbesar yang pernah saya lihat. Bu Rina sekarang dalam masa pemulihan kritis. Wajah Yudi mendadak pucat pasi. Lalu kakek itu. Dokter Adrian menunduk. Kakek Wahyudi mengalami gagal jantung sesaat setelah ginjalnya diangkat. Dia sekarang dalam kondisi koma yang sangat dalam. Peluangnya untuk bangun sangat kecil. Dia memberikan hidupnya demi Bu Rina. Mendengar itu, Bowo menghela napas lega secara sembunyi-sembunyi. Baguslah, kalau dia koma, dia tidak bisa menuntut apa-apa, bisiknya pada Yudi. Namun, Hartono tidak memedulikan mereka. Ia jatuh berlutut, menangis terseduh-seduh menghadap ke arah ruang operasi di mana sang kakek pahlawan itu terbaring antara hidup dan mati. Kek, kenapa Anda begitu baik? Kenapa orang asing seperti Anda mau berkorban untuk kami yang penuh dosa ini? Angin malam berhembus kencang di luar rumah sakit, mengguncang pepohonan. Kabut dieng seolah-olah turun ke Jakarta malam itu, menyelimuti rumah sakit, seakan sedang menjemput doa-doa yang dipanjatkan untuk sang kakek tua yang nyawanya kini berada di ujung tanduk. Drama baru saja dimulai. Sang singa betina akan segera bangun, dan ia akan mendapati dirinya memiliki utang nyawa kepada seorang malaikat yang tak punya nama di mata dunia,
namun punya hati seluas samudra. Lorong rumah sakit itu kini bukan lagi sekadar tempat penyembuhan. Ia telah berubah menjadi sarang ular. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip menciptakan bayangan panjang yang menakutkan, seolah mencerminkan kegelapan hati para pria berjas yang berdiri di sana. Rina masih terbaring di ruang pemulihan pasca operasi. Tubuhnya masih dipenuhi kabel, namun rona di pipinya mulai kembali. Di balik dadanya, sebuah organ baru, pemberian dari pria asing yang tak dikenalnya, mulai bekerja keras menyaring racun-racun yang hampir membunuhnya. Sementara itu, di bangsal kelas 3 yang tersembunyi di ujung koridor bawah, Wahyudi terbaring sunyi. Napasnya pendek-pendek, dibantu oleh mesin ventilator tua yang suaranya berderit-derit. Kontras dengan peralatan mewah yang mengelilingi Rina. Di ruang rapat darurat rumah sakit yang disewa secara pribadi, Yudi menggebrak meja kayu jati itu dengan keras. "Brengsek, kenapa dia harus bangun?" Dokter itu bilang peluangnya 0, tapi kenapa sekarang dia stabil? Bowo menyeka keringat di lehernya yang berlipat. "Yudi, tenanglah. Dia memang bangun, tapi dia belum pulih. Dia masih lemah. Kita masih punya waktu untuk mengeksekusi rencana pengalihan aset. Notaris sudah menunggu di bawah." "Masalahnya bukan cuma Rina, Bowo," bentak Yudi, matanya berkilat jahat. "Kakek tua itu. Kalau berita ini tersebar, kalau media tahu seorang petani miskin memberikan ginjalnya untuk Rina, publik akan memuja Rina sebagai simbol mukjizat. Kita tidak akan bisa mendepaknya dari kursi CEO dengan alasan kesehatan yang tidak layak. Kita harus memastikan kakek itu hilang dari catatan medis." Aziz, sang kepala keamanan, melangkah maju. "Pak Yudi, saya sudah memerintahkan anak buah saya untuk menjaga bangsal kakek itu. Tidak ada perawat yang boleh masuk tanpa izin saya. Dan tentang dokumen itu, Darno sedang mengurusnya." Darno, si licik yang selalu bergerak di balik bayangan, masuk ruangan dengan map merah di tangannya. "Ini dia, surat pernyataan hibah saham yang ditandatangani Rina sesaat sebelum koma. Saya sudah memalsukan tanda tangannya dengan sangat teliti. Tinggal butuh cap jempolnya, dan kita bisa melakukannya saat dia masih di bawah pengaruh obat bius nanti malam." Karso, yang berdiri di sudut ruangan, merasa perutnya mual. Ia melihat ke sekeliling, pada wajah-wajah pria yang dulu ia hormati sebagai mentor bisnisnya. Kini, ia hanya melihat monster. "Pak, apakah ini tidak terlalu jauh?" bisik Karso, suaranya bergetar. "Kakek itu sudah mengorbankan nyawanya. Bu Rina baru saja selamat dari maut. Kenapa kita tidak bersyukur saja?" Yudi berjalan mendekati Karso, mencengkeram rahang anak muda itu dengan kasar. "Syukur tidak membayar cicilan rumahmu, Karso. Syukur tidak membuatmu jadi direktur. Pilih, ikut kami dan jadi kaya, atau ikut Rina dan berakhir di selokan sebagai saksi mata yang mengalami kecelakaan. Paham?" Karso mengangguk pelan, ketakutan setengah mati. Namun, di dalam saku celananya, ponselnya masih menyala. Ia telah merekam setiap kata, setiap rencana busuk yang keluar dari mulut iblis-iblis ini. Malam semakin larut. Rumah sakit menjadi sangat sepi. Hanya suara langkah kaki perawat yang berganti shift. Di kamar Rina, Hartono sedang tertidur di kursi kayu, kelelahan setelah 3 hari tidak memejamkan mata. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Aziz dan 2 anak buahnya masuk dengan langkah mengendap. Mereka segera membekap mulut Hartono sebelum pria malang itu sempat berteriak. "Bawa dia keluar. Kunci di gudang oksigen," perintah Aziz dingin. Setelah Hartono diseret keluar, Yudi dan Darno masuk. Mereka menatap Rina yang masih terpejam. Oksigen masih mengalir melalui selang di hidungnya. "Cantik, cerdas, tapi malang," gumam Yudi sambil membuka map merah itu. "Tanda tangani ini, Rina. Secara simbolis saja." Darno mengeluarkan bantalan tinta stempel. Ia menarik tangan Rina yang lemas, hendak menempelkan jempol sang CEO ke atas kertas pengalihan seluruh aset perusahaan kepada konsorsium milik Yudi dan Bowo. Namun, tepat saat jempol Rina menyentuh tinta, mata wanita itu terbuka sedikit. Matanya merah,
sayu. Namun ada kilatan kesadaran di sana. Rina melihat wajah Yudi yang tersenyum kemenangan. Ia mencoba menarik tangannya, namun tenaganya tidak ada. Yudi, bisik Rina parau. Suaranya hampir tak terdengar. Asistet, tidurlah lagi. Sayang, besok pagi, semua bebanmu akan hilang. Kamu tidak perlu lagi mengurusi perusahaan yang berat ini. Biar aku yang memikulnya. Ucap Yudi dengan nada yang sangat menjijikkan. Di saat yang genting itu, Karso yang seharusnya berjaga di depan pintu, justru sedang berlari menuju bangsal kelas 3. Ia harus memastikan kakek Wahyudi masih hidup. Ia tahu, jika kakek itu mati, maka satu-satunya saksi kunci pengorbanan suci ini akan hilang. Karso melihat dua anak buah Aziz berjaga di depan kamar Wahyudi. Ia mengambil tabung pemadam api di dinding, lalu berteriak, "Kebakaran! Di lantai 5 ada ledakan." Kepanikan palsu itu membuat penjaga itu lari ke arah lift. Karso segera menyelinap masuk ke kamar Wahyudi. Ia melihat sang kakek terbaring dengan wajah yang sangat pucat. "Kek! Kek Wahyudi! Bangun, Kek!" bisik Karso sambil mengguncang bahu kakek itu. Wahyudi membuka matanya sedikit. Ia menatap Karso tanpa rasa takut. "Anak muda, kenapa kamu menangis?" "Kek, mereka mau membunuh Bu Rina secara perlahan. Mereka mencuri perusahaannya. Kakek harus bertahan hidup. Tolong saya." Karso terisak. Wahyudi tersenyum sangat tipis. "Gusti tidak tidur. Nak, bawa saya ke sana, bawa saya ke tempat gadis itu." "Tapi Kek, kakek masih memakai alat bantu napas. Kakek bisa mati kalau dicabut. Napas saya sudah saya berikan padanya sebagian. Sisa sedikit ini, biarlah dipakai untuk kebenaran." Jawab Wahyudi dengan keyakinan yang membuat Karso merinding kembali ke kamar Rina. Darno sudah berhasil menempelkan jempol Rina ke atas kertas itu. "Selesai, Pak Yudi. Besok pagi, kita tinggal ke kantor notaris pusat dan melegalkannya." "Bagus. Sekarang, panggil perawat. Bilang kondisi Rina menurun lagi. Kita butuh alasan agar dia tertidur lebih lama sampai semua urusan selesai," kata Bowo yang baru masuk. Namun, tiba-tiba pintu kamar Rina didorong dengan keras. Karso muncul dengan mendorong kursi roda yang membawa Wahyudi. Kakek itu masih terhubung dengan tangki oksigen kecil yang ditaruh di pangkuannya. "Berhenti!" teriak Karso. Yudi menoleh. Wajahnya merah padam. "Karso, apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati kami." "Bukan saya yang pengkhianat, Pak, tapi kalian." Karso mengangkat ponselnya. "Saya punya rekaman pembicaraan kalian sejak 3 jam yang lalu. Semua rencana busuk kalian sudah ada di sini." Aziz masuk ke ruangan, siap menghajar Karso. "Berikan ponsel itu, bocah." Tetapi langkah Aziz terhenti ketika ia melihat Wahyudi. Kakek tua itu tiba-tiba berdiri dari kursi rodanya dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana. Ia menatap Aziz dengan mata yang seolah-olah mengeluarkan cahaya kewibawaan yang luar biasa. "Jangan melangkah lebih jauh, Nak." Suara Wahyudi terdengar berat dan menggema di ruangan yang sempit itu. "Tanah yang kau injak ini saksi bisu kejahatanmu. Apakah kamu tidak takut pada malam yang akan menjemputmu?" Aziz mendadak gemetar. Ia yang terbiasa menghadapi preman dan senjata, justru ketakutan melihat sorot mata kakek dari pegunungan itu. Rina, yang mendengar keributan itu, mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia meraih gelas air di samping tempat tidurnya dan menjatuhkannya ke lantai. "Biar!" Suara pecahan kaca itu menarik perhatian suster jaga yang ada di luar. "Ada apa di dalam?" teriak seorang suster dari balik pintu. Yudi panik. "Sembunyikan kertas itu. Cepat!" Namun sudah terlambat. Karso segera membuka pintu lebar-lebar. "Suster, tolong!" Mereka mencoba memaksa pasien menandatangani dokumen saat sedang tidak sadar. Suster itu melihat kondisi Rina yang kacau dan Wahyudi yang berdiri gemetar. Ia segera menekan tombol darurat. Dalam hitungan detik, alarm rumah sakit berbunyi. Yudi, Bowo, dan Darno terdesak ke sudut ruangan.
Mereka menatap Wahyudi dengan kebencian mendalam. Namun sang kakek justru menatap mereka dengan kasih-kasihan. Harta kalian tidak akan bisa membeli 1 detik pun nyawa yang baru saja saya berikan pada gadis ini, ucap Wahyudi sebelum akhirnya ia jatuh pingsan kembali ke kursi rodanya karena kelelahan yang luar biasa. Rina meneteskan air mata. Meski tubuhnya lumpuh karena obat bius, hatinya bergetar. Ia melihat punggung kakek lusuh itu, pria yang tidak ia kenal, namun kini menjadi bagian dari dirinya. Di tengah pengkhianatan orang-orang terdekatnya, seorang asing justru datang membawa Fajar. Ketegangan malam itu berakhir dengan kedatangan pihak keamanan rumah sakit. Namun perang sesungguhnya baru saja dimulai. Yudi dan komplotannya belum menyerah. Mereka masih punya kartu as di lengan baju mereka. Pagi hari di rumah sakit biasanya membawa harapan. Namun bagi Rina, pagi ini terasa seperti kelahiran kembali di tengah medan perang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden ruang perawatan eksekutif, menyinari wajahnya yang mulai memiliki semburat merah kehidupan. Namun, di dalam dadanya, ada sesuatu yang bergejolak, rasa syukur yang mendalam bercampur dengan amarah yang membara. 3 hari telah berlalu sejak malam mencekam itu. Berkat aksi heroik Karso dan kehadiran misterius kakek Wahyudi, rencana jahat Yudi dan kroninya berhasil digagalkan untuk sementara. Namun, Rina tahu, ular-ular itu belum pergi jauh. Mereka hanya sedang bersembunyi di balik semak-semak, menunggu saat yang tepat untuk mematuk kembali. Bu Rina, pelan-pelan, bisik Hartono sambil membantu Rina duduk di tempat tidurnya. Tubuh Rina masih terasa kaku, bekas jahatan operasi di pinggangnya masih terasa berdenyut, namun ia menolak untuk terus berbaring. Hartono, ceritakan lagi padaku. Suara Rina masih parau, namun sudah memiliki ketegasan yang selama ini ditakuti bawahannya. Siapa pria itu? Di mana dia sekarang? Hartono menunduk. Matanya berkaca-kaca. Namanya kakek Wahyudi, Bu. Dia seorang petani dari Wonosobo. Dia datang ke Jakarta hanya untuk mencari cucunya. Tapi takdir membawanya ke sini. Dia mendonorkan ginjalnya tanpa meminta 1 rupiah pun. Saat ini, kondisinya sangat kritis di bangsal kelas 3. Tubuhnya menolak proses pemulihan karena faktor usia. Dokter bilang, dia sedang berjuang di antara hidup dan mati. Dada Rina sesak. Ia menyentuh sisi tubuhnya di mana ginjal baru itu berada. Seorang petani, dari gunung, dan dia memberikan nyawanya untukku, batin Rina. Ia yang selama ini hidup di dunia di mana segala sesuatu ada harganya, merasa terpukul oleh ketulusan yang tak ternilai ini. Dan Karso? Tanya Rina lagi. Karso adalah pahlawan kita, Bu. Dia yang merekam semua rencana Yudi, Bowo, dan Darno. Dia sekarang bersembunyi di ruang keamanan karena Aziz mencarinya untuk menghancurkan barang bukti itu, jawab Hartono. Tiba-tiba, pintu kamar diketuk dengan kasar. Dokter Adrian masuk dengan wajah panik. Bu Rina, Anda harus segera kembali berbaring. Tapi ada masalah besar. Pak Yudi dan Pak Bowo membawa surat perintah dari Dewan Komisaris. Mereka menyatakan Anda tidak kompeten secara mental karena pengaruh obat-obatan dan mencoba memindahkan Anda ke fasilitas rehabilitasi tertutup. Rina mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka ingin mengurungku agar bisa menguasai rapat pemegang saham besok pagi, kan? Benar, Bu. Dan yang lebih mengerikan, Dokter Adrian merendahkan suaranya. Mereka memerintahkan penghentian subsidi biaya perawatan untuk kakek Wahyudi. Mereka bilang kakek itu bukan tanggung jawab perusahaan dan harus segera dipindahkan ke rumah sakit umum daerah yang fasilitasnya kurang memadai. Itu sama saja dengan membunuhnya secara perlahan. Mendengar hal itu, mata Rina mendadak berkilat tajam. Kemarahan yang dingin menyelimuti ruangan itu. Mereka berani menyentuh penyelamatku. Rina menatap Hartono dengan tajam. Hartono, ambilkan ponsel pribadiku yang ada di brankas tersembunyi. Panggil pengacara Baskara. Aku tidak akan membiarkan kakek itu dibuang seperti sampah. Tapi Bu, Anda belum bisa berjalan, protes Hartono. Aku tidak butuh berjalan untuk menghancurkan mereka. Aku hanya butuh otakku dan keberanian kakek itu yang sekarang mengalir di darahku. Tegas Rina sore harinya.
Suasana di bangsal kelas 3 tempat Wahyudi terbaring menjadi tegang. Aziz dan beberapa pria berbadan tegap masuk dengan kasar. Mereka mengusir perawat yang sedang mengganti infus Wahyudi. Lepaskan semua alat ini. Pindahkan orang tua ini ke ambulans umum. Dia sudah menghabiskan terlalu banyak anggaran perusahaan. Perintah Aziz dengan nada tanpa perasaan. Tapi Pak, kakek ini masih koma. Jika alat bantu napasnya dilepas, dia bisa meninggal dalam hitungan menit. Protes perawat itu dengan suara gemetar. Lakukan saja. Atau kamu mau kehilangan pekerjaanmu? Gerta Aziz. Saat anak buah Aziz hendak menarik selang oksigen Wahyudi, sebuah suara dingin terdengar dari arah pintu. Sentuh satu helai rambut kakek itu, dan aku pastikan tanganmu tidak akan pernah bisa menyentuh apapun lagi seumur hidupmu. Semua orang menoleh. Di sana, Rina duduk di atas kursi roda yang didorong oleh Karso. Rina mengenakan jubah sutra di atas baju rumah sakitnya. Wajahnya dipoles riasan tipis agar tidak tampak lemah, namun tatapannya sekuat baja. Di sampingnya Stans Hartono dan Pak Baskara yang membawa tumpukan dokumen. Aziz terkesiap. Bu Rina, Anda seharusnya di ruang isolasi. Ruang isolasiku tidak bisa menampung kemarahanku. Aziz, ucap Rina dingin. Ia memberi kode pada Karso untuk mendorongnya mendekat keranjang Wahyudi. Rina melihat wajah tua yang damai itu. Air mata hampir jatuh dari pelupuk mata Rina. Namun ia menahannya. Ia memegang tangan Wahyudi yang kasar karena kerja keras puluhan tahun. Kek, maafkan aku karena terlambat, bisiknya. Rina kemudian menatap Aziz. Aziz, mulai detik ini kamu dipecat. Dan sampaikan pada Yudi serta Bowo. Aku tahu tentang upaya pemalsuan tanda tanganku. Pak Baskara sudah menyiapkan gugatan pidana. Jika kalian tidak meninggalkan lantai ini dalam 30 detik, polisi yang sudah menunggu di lobi bawah akan naik dan memborgol kalian. Aziz gemetar. Ia tahu Rina tidak pernah main-main. Ia dan anak buahnya segera lari tunggang langgang meninggalkan bangsal itu. Malam itu, Rina meminta tempat tidurnya dipindahkan ke samping tempat tidur Wahyudi. Ia menolak kembali ke ruang VIP. Ia ingin berada di samping pria yang telah memberinya nyawa kedua. Karso, panggil Rina. Iya, Bu. Karso mendekat dengan hormat. Terima kasih. Kamu adalah satu-satunya orang di perusahaan itu yang masih punya hati selain Hartono. Mulai besok, kamu akan menjadi asisten pribadiku langsung. Kita punya banyak pekerjaan untuk membersihkan kotoran yang ditinggalkan Yudi. Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar, jawab Karso haru. Sepeninggal Karso dan Hartono, ruangan itu menjadi sunyi. Hanya suara mesin detak jantung yang mengisi udara. Rina menatap Wahyudi yang masih terpejam. Kek, mereka bilang peluangmu untuk bangun sangat kecil, bisik Rina sambil mengusap tangan Wahyudi. Tapi aku tidak percaya pada statistik. Aku adalah bukti bahwa keajaiban itu ada. Kau memberikan ginjalmu untukku. Sekarang biarlah aku memberikan seluruh hidupku untuk menjagamu. Tiba-tiba, jari-jari Wahyudi bergerak sedikit. Rina tersentak. Kek? Kakek dengar aku. Mata Wahyudi perlahan terbuka. Sangat pelan. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu beralih ke arah Rina. Meskipun bibirnya tertutup masker oksigen, matanya memancarkan sinar yang sangat lembut. Ia tidak tampak seperti orang yang baru saja dikhianati. Ia tampak seperti seorang ayah yang melihat anaknya selamat dari bahaya. Enduk. Suara itu sangat tipis, nyaris seperti desiran angin. Ya, Kek, ini aku. Rina, kakek selamat. Kita berdua selamat. Rina menangis. Kali ini ia tidak menahannya lagi. Wahyudi mencoba tersenyum di balik maskernya. Keajaiban itu benar-benar terjadi. Bukan karena kecanggihan medis, tapi karena dua jiwa yang saling terikat oleh pengorbanan telah menemukan alasan untuk terus berjuang. Namun, di luar sana, Yudi dan Bowo tidak tinggal diam. Mereka sedang menyiapkan serangan terakhir di rapat umum pemegang saham besok pagi. Mereka telah menyiapkan saksi palsu dan dokumen medis palsu untuk menyatakan Rina gila. Rina menyadari hal itu. Sambil menggenggam tangan Wahyudi,
Ia berjanji di dalam hati. Esok, dunia akan tahu siapa pemilik sebenarnya dari kerajaan ini. Dan mereka akan berlutut di depan kakek yang mereka anggap sampah ini. Pagi itu, gedung pencakar langit Arta Group tampak seperti benteng yang tegang. Rapat umum pemegang saham, RUPS, luar biasa telah dimulai di lantai 40. Di luar ruangan, puluhan wartawan berkumpul, mencium aroma kejatuhan sang CEO legendaris, Rina. Desas-desus tentang kematiannya yang dirahasiakan atau kondisinya yang gila telah menyebar seperti api di padang rumput kering. Di dalam ruang rapat yang kedap suara, suasana jauh lebih dingin. Yudi duduk di kepala meja, posisi yang selalu ia idamkan. Di sampingnya, Bowo tampak sibuk merapikan tumpukan dokumen palsu, sementara Darno terus melirik jam tangannya dengan gelisah. Saudara-saudara sekalian, para pemegang saham yang terhormat, Yudi memulai pidatonya dengan nada suara yang dibuat seakan penuh duka. Hari ini adalah hari yang berat bagi kita semua. Seperti yang Anda ketahui, Ibu Rina dalam kondisi koma yang tidak memungkinkan bagi beliau untuk memimpin lagi. Secara medis, ia dinyatakan mengalami kegagalan fungsi otak permanen. Para pemegang saham saling berbisik. Wajah mereka penuh kekhawatiran akan nasib investasi mereka. Oleh karena itu, lanjut Yudi sambil mengangkat map merah. Sesuai dengan surat kuasa yang telah ditandatangani beliau sebelum kondisinya memburuk, saya, Yudi Pratama, akan mengambil alih posisi CEO untuk menyelamatkan aset kita semua. Kita tidak bisa membiarkan perusahaan ini karam karena seorang pemimpin yang sudah tidak memiliki masa depan. Bowo menimpali dengan semangat. Benar, kita butuh stabilitas. Mari kita lakukan pemungutan suara sekarang untuk melegalkan posisi Pak Yudi. Tepat saat Bowo hendak mengedarkan kertas suara, terdengar suara keributan di luar pintu ganda ruang rapat. Suara Aziz yang membentak seseorang terdengar samar, diikuti oleh bunyi brak yang sangat keras. Pintu besar itu terbuka lebar. Seluruh ruangan mendadak hening seolah-olah oksigen di sana baru saja disedot habis. Hartono masuk lebih dulu, diikuti oleh Karso. Dan di belakang mereka, sebuah kursi roda bertenaga listrik meluncur masuk dengan anggun. Rina duduk di sana, mengenakan setelan jas merah menyala yang sangat kontras dengan wajahnya yang masih sedikit pucat. Rambutnya disanggul rapi, matanya berkilat tajam seperti belati yang baru diasah. Namun yang lebih mengejutkan adalah sosok di samping Rina. Kakek Wahyudi, yang mengenakan batik sederhana namun rapi, duduk di kursi roda lain yang didorong oleh seorang perawat pribadi. Maaf aku terlambat. Yudi, sepertinya kamu sudah terlalu nyaman duduk di kursiku. Suara Rina menggelegar, dingin dan menusuk tulang. Yudi berdiri dengan lutut yang mendadak lemas. Rina, ini tidak mungkin. Laporan medis bilang kamu. Laporan medis yang mana, Yudi? Yang kamu pesan dari dokter gadungan itu? Atau laporan yang kamu buat di ruang gelap rumah sakit? Rina meluncurkan kursi rodanya hingga ke depan meja rapat. Bowo mencoba berdalih. Rina, kamu masih tidak stabil. Kamu membawa siapa ini? Gelandangan ke ruang rapat kita? Ini penghinaan bagi perusahaan. Mendengar kata gelandangan, Rina memukul meja dengan tangannya yang masih terpasang perban tipis. Jaga mulutmu, Bowo. Pria ini adalah pemilik ginjal yang sekarang memberiku nafas. Pria ini adalah pahlawan yang memberiku hidup di saat kalian semua sibuk menggali liang lahat untukku. Rina menoleh ke arah para pemegang saham. Bapak dan ibu sekalian, hari ini saya tidak hanya membawa diri saya kembali. Saya membawa bukti pengkhianatan terbesar dalam sejarah perusahaan ini. Karso melangkah maju dan menghubungkan ponselnya ke layar proyektor raksasa di ruang rapat itu. Seketika, video dan rekaman suara dari malam di ICU terputar dengan jelas. Suara Yudi yang merencanakan pemalsuan tanda tangan, suara Bowo yang tertawa saat mengira Rina akan mati, dan aksi Aziz yang mencoba mengusir kakek Wahyudi terdengar sangat nyata. Ruangan itu meledak dalam kegaduhan. Para pemegang saham berdiri, menunjuk-nunjuk Yudi dan Bowo dengan amarah. Ini palsu. Itu manipulasi AI. Teriak Darno dengan wajah pucat pasi. Manipulasi. Hartono tertawa sinis. Pak Baskara, silakan masuk.
Pengacara Baskara masuk bersama 2 orang polisi berseragam. Pak Yudi, Pak Bowo, dan Pak Darno, kalian ditahan atas tuduhan pemalsuan dokumen, percobaan pencurian aset, dan konspirasi pembunuhan berencana melalui penghentian bantuan medis secara paksa. Wajah Yudi berubah dari merah menjadi putih, lalu abu-abu. Ia mencoba lari menuju pintu belakang, namun Aziz, yang ternyata sudah menyerah kepada Hartono pagi tadi karena takut dipenjara sendirian, justru menghalangi jalannya. Maaf, Pak Yudi, saya tidak mau ikut masuk neraka bersama Anda, ucap Aziz pelan. Satu persatu, para pengkhianat itu diborgol dan diseret keluar ruang rapat di bawah lampu kamera wartawan yang berkilat-kilat. Darno menangis terseduh-seduh, sementara Bowo terus berteriak histeris menyatakan dirinya tidak bersalah. Setelah kekacauan mereda, Rina menarik napas panjang. Ia memutar kursi rodanya menghadap kakek Wahyudi yang sejak tadi hanya diam dengan senyum tenang di wajahnya yang keriput. Kek. Rina memegang tangan Wahyudi di depan semua orang yang tersisa. Mereka bilang kakek bukan siapa-siapa. Mereka bilang kakek sampah. Tapi di mataku, kakek adalah matahari. Rina kemudian berdiri dari kursi rodanya. Dengan susah payah, menahan rasa sakit di bekas operasinya, ia berdiri tegak dan membungkuk hormat kepada Wahyudi. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun. CEO terkaya di negeri ini membungkuk kepada seorang petani gunung. Saudara-saudara, suara Rina kembali berwibawa. Mulai hari ini, saya melakukan perubahan besar pada struktur kepemilikan saham. Saya menghibahkan 40% saham pribadi saya kepada kakek Wahyudi. Bukan sebagai imbalan, karena nyawa tidak ada harganya, tapi sebagai bentuk pengakuan bahwa perusahaan ini sekarang berhutang nyawa padanya. Enduk, saya tidak butuh harta. Wahyudi mencoba bicara. Kek, tolong terima ini. Potong Rina lembut. Bukan untuk kakek, tapi untuk masa depan anak-anak di Wonosobo yang kakek cintai. Dan ada satu hal lagi. Rina menatap seluruh orang di ruangan itu dengan penuh emosi. Saya secara resmi mengangkat kakek Wahyudi sebagai Dewan Penasehat Utama dan Pelindung Arta Group. Dan secara pribadi, saya akan mengumumkan sesuatu yang lebih penting dari sekadar bisnis. Rina berlutut di samping kursi roda Wahyudi. Kek, aku sudah tidak punya orang tua, dan kakek sudah menyelamatkanku. Aku tidak ingin kakek kembali ke gunung dan hidup sendirian lagi. Tetaplah di sini, bersamaku. Mari kita bangun kerajaan ini bukan dengan keserakahan seperti yang dilakukan Yudi, tapi dengan hati seperti yang kakek ajarkan padaku. Air mata Wahyudi menetes. Ia mengusap kepala Rina dengan tangan yang gemetar. Gusti Allah menuntun langkahku ke kota ini bukan untuk mencari cucuku yang hilang, Enduk, tapi untuk menemukanmu. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan yang berdiri, standing ovation. Hartono dan Karso menangis haru. Di atas gedung yang menjulang tinggi itu, di tengah kerasnya rimba beton Jakarta, sebuah keajaiban kemanusiaan baru saja menang telak atas kebusukan korporasi. Namun, kejutan terbesar Rina belum berakhir. Ada satu keputusan lagi yang akan ia buat di bab penutup nanti. Sebuah janji yang akan mengikat mereka selamanya lebih dari sekadar kontrak bisnis. 3 bulan telah berlalu sejak badai pengkhianatan itu memporak-porandakan Arta Group. Jakarta sore itu sedang cantik-cantiknya. Langit berwarna jingga keemasan, memantul pada kaca-kaca gedung pencakar langit. Namun, di kediaman mewah milik Rina yang terletak di pinggiran kota yang asri, suasana terasa jauh lebih hangat daripada sekadar pemandangan kota. Rina kini telah pulih sepenuhnya. Ia berdiri di balkon kamarnya, menghirup napas dalam-dalam, napas yang terasa begitu ringan berkat ginjal baru yang berdetak selaras dengan tubuhnya. Ia tak lagi mengenakan pakaian kantor yang kaku. Sore ini, ia mengenakan kebaya putih modern yang sangat anggun. Bu Rina, semuanya sudah siap. Suara Hartono terdengar dari balik pintu. Hartono kini bukan sekadar manajer. Ia telah menjadi orang kepercayaan keluarga. Wajahnya tampak berseri. Jauh lebih muda dari saat ia menangis di lorong Icu dulu. Bagaimana dengan kakek, Hartono? Tanya Rina sambil merapikan sanggulnya. Beliau sedang duduk di taman, Bu. Karso sedang menemaninya bercerita tentang kebun kentang di Wonosobo.
Beliau terlihat sangat gagah dengan beskap yang ibu siapkan. Jawab Hartono dengan senyum lebar. Rina melangkah turun menuju taman belakang yang telah disulap menjadi tempat yang sangat indah. Tidak ada pesta pora mewah dengan ribuan undangan. Hanya ada orang-orang yang telah teruji kesetiaannya. Hartono, Karso, Pak Baskara, dan beberapa staf rumah tangga yang tulus. Di tengah taman, di bawah sebuah pohon beringin besar yang rindang, duduklah Wahyudi. Kakek itu tampak berbeda. Meski garis-garis keriput masih menghiasi wajahnya, matanya kini bersinar penuh kehidupan. Ia tidak lagi mengenakan jaket lusuh. Kini, ia tampak sangat berwibawa dalam balutan busana adat Jawa yang halus. Rina mendekat perlahan, lalu berlutut di hadapan Wahyudi. Ia memegang tangan pria tua itu, tangan yang dulu memberikan nyawa kedua baginya. "Kek," bisik Rina lembut. "Hari ini, di depan saksi-saksi yang mencintai kita, aku ingin menepati janjiku." Wahyudi menatap Rina dengan kasih sayang yang tak terhingga. "Enduk, kamu sudah memberikan banyak hal. Saham, rumah mewah ini, perawatan medis terbaik, itu sudah lebih dari cukup bagi orang tua seperti saya." Rina menggeleng pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. Harta itu tidak ada artinya. "Kek, harta itu bisa hilang dalam semalam jika yudi-yudi lain datang. Tapi apa yang kakek berikan padaku adalah sesuatu yang abadi. Kakek memberikan bagian dari tubuh kakek agar aku tetap bisa melihat dunia." Rina menarik napas panjang. Suaranya bergetar karena emosi yang meluap. "Dunia mengenalku sebagai janda CEO yang dingin dan kaya raya. Tapi di depan kakek, aku hanyalah seorang anak yang butuh perlindungan. Aku tidak ingin kakek hanya menjadi penasehat di atas kertas. Aku ingin ikatan yang sah, yang membuat kita tidak akan pernah terpisahkan oleh hukum atau prasangka orang lain." Rina mengeluarkan sebuah kotak bludru, namun isinya bukan sekadar perhiasan. Di dalamnya terdapat surat pernyataan adopsi sekaligus dokumen pernikahan secara hukum adat dan negara yang telah dipersiapkan dengan unik. "Kek, saya ingin mengangkat kakek bukan hanya sebagai pahlawan saya, tapi sebagai kepala keluarga saya. Saya ingin kakek menjadi suami sah saya dalam arti pendamping hidup yang memegang mandat tertinggi atas diri saya dan seluruh kekayaan saya. Saya ingin mengabdikan sisa hidup saya untuk merawat kakek, sebagai balasan atas setiap detak jantung yang kakek berikan padaku." Seluruh orang di taman itu terdiam. Karso mengusap air matanya dengan sapu tangan. Ini bukan pernikahan karena nafsu atau cinta romantis anak muda, melainkan sebuah pernikahan jiwa, sebuah pengabdian tertinggi dari seorang manusia kepada penyelamatnya. Wahyudi tertegun. Air matanya jatuh membasahi pipinya yang coklat terbakar matahari. "Enduk, saya ini hanya petani. Saya tidak mengerti cara memimpin perusahaan besar. Saya hanya tahu cara menanam agar tanaman itu tidak mati. Justru itu yang aku butuhkan, Kek," seru Rina. "Perusahaan ini sudah terlalu banyak dipimpin oleh orang yang tahu cara memanen, tapi tidak tahu cara menanam. Ajari kami cara menanam kebaikan. Jadilah pemilik perusahaan ini, jadilah imam dalam rumah ini, dan biarkan aku menjadi tangan kananmu yang akan menjalankan perintahmu." Dengan tangan gemetar, Wahyudi mengangguk. "Jika itu bisa membuatmu bahagia, Enduk, saya terima. Saya akan menjagamu sampai napas terakhir yang saya miliki ini benar-benar habis." Pak Baskara maju membacakan dokumen legalitas. Dengan saksi Hartono dan Karso, sore itu, sebuah sejarah baru tercipta. Seorang kakek dari Pegunungan Wonosobo kini resmi menjadi pemilik tunggal Arta Group dan pendamping hidup sang janda kaya raya, Rina. Malam harinya, sebuah pengumuman resmi dikeluarkan ke seluruh penjuru negeri. Foto Rina yang tersenyum tulus sambil menggandeng tangan Wahyudi menjadi tajuk utama di semua media massa. Yudi dan Bowo, yang sedang mendekam di balik jeruji besi menunggu persidangan, melihat berita itu dari televisi kecil di dalam sel mereka. Yudi meraung frustrasi, sementara Bowo hanya bisa terduduk lemas. Mereka kehilangan segalanya karena meremehkan seorang kakek yang mereka anggap gelandangan. Sementara itu, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Prau, Wonosobo, penduduk desa berkumpul di balai desa.
Mereka bersorak gembira melihat pahlawan mereka, Mbah Wahyudi, kini menjadi orang paling terpandang di Jakarta. Rina membuktikan janjinya. Ia mengirimkan bantuan alat pertanian modern dan membangun rumah sakit gratis di desa itu atas nama Wahyudi. Di teras rumahnya yang baru, Rina duduk di samping Wahyudi sambil memandangi bintang-bintang. "Kek, apa yang kakek pikirkan?" tanya Rina sambil menyandarkan kepalanya di bahu Wahyudi. Wahyudi tersenyum, menatap langit malam yang bersih. "Saya hanya berpikir, Endu, Gusti Allah itu luar biasa. Dia mengambil ginjal saya, tapi dia menggantinya dengan seorang putri yang begitu berbakti. Ternyata benar, tidak ada pengorbanan yang sia-sia jika dilakukan dengan ikhlas." Rina memejamkan matanya, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Uang miliaran di bank tidak pernah memberinya rasa tenang seperti ini. Gagal ginjal itu mungkin adalah kutukan bagi sebagian orang, tapi bagi Rina, itu adalah jembatan yang membawanya pulang kepada cinta yang sesungguhnya. Kisah janda CEO dan kakek gunung itu pun menjadi legenda. Bukan tentang seberapa kaya mereka, tapi tentang bagaimana sebuah ginjal tua mampu menyaring kebusukan hati dan mengubahnya menjadi kasih sayang yang abadi. Mereka pun hidup bahagia, mengelola perusahaan dengan landasan kemanusiaan, di mana setiap buruh dihargai dan setiap keuntungan digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Rina akhirnya mengerti bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tapi pada apa yang berani kita berikan untuk orang lain. Tamat.